Akhirnya, Bayu punya ide kalau sebagian tidur di kamar kosong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang lihat channel ini diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diupload oleh akun Twitter @halonindi yang bercerita tentang pengalaman horor di kos-kosan. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Tanpa basa-basi, lanjut ke cerita. Di sini saya akan menjadi tokoh utama. Sebut saja namanya Hendro. Halo. Cerita ini aku alami pas kuliah semester 3. Waktu itu lagi banyaknya tugas kuliah. Tugas kelompok juga gitu. Ada saja tugas kelompok tiap hari. Hasilnya aku jadi sering tidur di kos-kosan temenku buat ngerjain tugas karena aku sendiri asli kota sini, jadi aku tidak familiar lah dengan namanya kos-kosan. Jadi ya ini jadi pengalaman baru juga buat aku. Kos-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat ngerjain tugas oleh kelompokku adalah kos-kosannya Bayu. Kos-kosannya Bayu ini lokasinya gak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur. Kalau gak salah, di sana ada sekitar 15 kamar di kos cowok itu. Dan cuma ada satu kamar yang kosong. Ya bisa dibilang laris lah. Nah, waktu itu aku dan 6 orang lainnya lagi ngerjain tugas kelompok di kamarnya Bayu. Karena tugas ini deadline-nya besok pagi. Sampai jam 11 malam kita masih ngerjain tugas itu. Akhirnya sekitar jam 2 malam tugas kelompok pun kelar. Karena malas pulang, jadi kita nginep di sana. Awalnya kita tidur desak-desakan dan sumpah itu gak nyaman banget bagi kita. Akhirnya Bayu punya ide kalau sebagian tidur di kamar kosong itu. Ya akhirnya karena supaya kita nggak tidur desak-desakan, kita mengiyakan ajakan Bayu itu. Dan akhirnya kita terpilih, yaitu aku, Rendra, dan Yudi untuk tidur di kamar itu. Dan akhirnya Bayu pun mengantarkan kita ke kamar itu. Saat pintu itu dibuka, hawa pengap langsung menyambut kita. Kita bertiga rasanya seperti tidak enak mau masuk ke kamar itu. Tapi karena kita besok kuliah, kita gak mikir macem-macem pada saat itu. Dan setelah berbaring selama beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara tangis di pojok kamar itu. Dan sebagai laki-laki pun saya berpikir, secara ini kan kos cowok, kok ada suara cewek nangis? Apa mungkin tetangga kos-kosan sebelah atau tetangga tempat kos ini? Lalu aku langsung membangunkan Rendra dan Yudi. Ternyata ia belum tidur juga dan bilang, iya, aku dengar juga. Aduh, syukur ada yang dengar juga. Lalu Hendra bilang, udah biarin aja. Rendra berkata pelan sambil berusaha untuk tetap tenang. Tapi bukannya tenang,
suara itu semakin lama semakin keras, dan tangisannya makin sedih dan menyayat hati. Kalian bisa bayangin gimana rasanya dengarkan suara tangis itu. Aku pun langsung berdoa seingatnya, tapi kok malah seperti kena amnesia. Aku mencoba ingat beberapa doa, tapi tidak bisa. Dan saat itu aku langsung memejamkan mata, tapi terlihat samar-samar di pojokan kamar itu ada sesosok yang lagi duduk seperti ini, tapi aku belum yakin kalau itu manusia atau lelembut. Akhirnya saya menghidupkan flash dari HP saya, langsung menyorot ke pojok kamar itu. Ya, yang kita pikirkan sama. Ia adalah sosok perempuan dengan rambut panjang, sedang terduduk termenung tanpa melihat ke arahku. Dan untungnya dia tidak melihat ke arahku saat ku arahkan senter itu ke dia. Wajahnya sangat pucat sekali, kulitnya biru, dan kakinya pun seperti kaki yang tidak napak ke tanah walaupun posisinya begini. Pada saat itu kami bertiga memutuskan untuk langsung lari, dan kami tidak berpikir untuk langsung belok ke kamar Bayu. Yang kita pikirkan hanyalah keluar dari kos-kosan tersebut. Dan akhirnya kami keluar dari bangunan kos-kosan tersebut. Setelah itu, setelah kami keluar, kita melihat ada warung kopi dekat situ, dan akhirnya kita berhenti di situ. Pemilik warung kopi tersebut melihat kita dengan muka yang pucat pasi. Ia hanya tersenyum-senyum melihat kita dan seraya berkata, "Kamar pojok itu ya." Kita pun langsung terdiam semua. Bapak ini kok bisa tahu kita dari sana? Bapak itu hanya diam. Dan akhirnya bapak itu cerita apa yang terjadi di kamar itu 15 tahun yang lalu. Jadi pada saat 15 tahun yang lalu, kos-kosan tersebut adalah kos cewek atau kos perempuan. Di situ pada 15 tahun yang lalu ada seorang perempuan yang tinggalnya di tempat itu atau di kamar tersebut ngekosnya. Ia putus cinta. Lalu yang terjadi sudah kalian bayangkan, ia bunuh diri di kamar itu. Kami bertiga pun akhirnya tidak berani kembali ke kamar itu, dan kita menunggu hingga subuh. Bapak itu terus bercerita apa yang terjadi di kamar itu. Jadi setelah kejadian tersebut, kos itu tetap buka, tapi sangat sepi pengunjung. Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya kos tersebut dirubah dan dijadikan kos cowok. Dan sejak saat itu kos-kosannya pun rame, tapi kosong di kamar pojok tersebut. Ya pernah terisi 1 atau 2 kali. Setelah itu mereka pindah dari kos tersebut. Apakah mungkin terkena gangguan dari sosok itu? Saya juga tidak tahu. Akhirnya subuh kita masuk ke kamar Bayu. Setelah itu paginya kita seperti biasa kuliah. Tapi kita memutuskan untuk tidak cerita hal yang terjadi kepada Bayu. Ya takut Bayu parno. Akhirnya setelah beberapa minggu kejadian tersebut,
Bayu pun pindah dari kos tersebut. Ya, hal apa yang membuat Bayu hingga pindah kosan kita tidak tahu, karena kita tidak menceritakan hal yang terjadi kala itu di kos-kosan Bayu. Akhirnya Bayu pindah dan Bayu tidak cerita apapun kenapa ia pindah. Ya, apakah Bayu diganggu oleh sosok tersebut atau pernah melihat sosok tersebut? Wallahu a'lam. Ayo guys, gimana ceritanya? Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini. Oke guys, begitu saja cerita horor kali ini. Kita akan bertemu lagi di cerita horor berikutnya. Dan jangan lupa untuk 100 subscriber saya akan membuat konten mencoba aplikasi Rundown Nautica. Ya, saya berharap kita sampai ke 100 subscriber. Oke guys. Oke, bye.